Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas memahami konsep studi kelayakan bisnis atau disebut SKB. Perkenalkan, nama saya Tia Farhanha dengan Asta. Perkenalkan, nama saya Neva Aulia Aziz. Mungkin langsung ke materi aja. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dan tujuan dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah pertama yang penting dalam merencanakan dan memulai usaha atau proyek baru. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis, mulai dari pasar, keuangan, hukum, dan dampak sosial dan budaya. Dalam melakukan studi kelayakan, pengusaha dan investor dapat mengevaluasi apakah suatu proyek atau bisnis memiliki potensi atau untuk berkembang dan memberikan keuntungan, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul di masa depan. Jadi untuk tujuan dari SKB yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Di sini ada lembaga-lembaga dari hasil studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada investor. Investor sebagai instrumen evaluasi mendalam guna memastikan bahwa proyek yang akan didanai telah dipersiapkan secara matang dan layak dari aspek teknis, ekonomis maupun keuangan. Jadi untuk investor ini sebagai alat pengambilan keputusan atau investment decision untuk memetakan kekuatan serta kelemahan proyek, menentukan struktur pendanaan yang paling efektif, serta menguji ketahanan bisnis terhadap variabel yang dikehendaki seperti kenaikan biaya operasional atau penurunan volume penjualan. Terus yang kedua ada kreditor atau pemberi pinjaman. Lembaga ini berkepentingan untuk menilai kemampuan bisnis dalam membayar cicilan pokok dan bunga secara tepat waktu sebelum memberikan pinjaman. Jadi untuk lembaga ini berfungsi sebagai mengevaluasi proyek, tidak hanya menitik beratkan pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, yaitu optimasi dampak proyek terhadap kepentingan nasional dan manfaat sosial ekonomi secara keseluruhan. Dengan ini, jadi SKB berfungsi sebagai dasar bagi kreditor dalam mengevaluasi apakah suatu proyek memiliki nilai kelayakan tinggi sebelum bantuan keuangan disalurkan. Terus yang ketiga, memiliki kepentingan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, legalitas, serta potensi penerimaan pajak dan dampak bisnis terhadap ekonomi makro. Mungkin pemerintah lebih mengevaluasi kontribusi proyek terhadap perekonomian nasional, terutama dalam hal penghematan devisa, peningkatan ekspor migas, dan perluasan lapangan kerja. Untuk penilaian ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pemberian fasilitas seperti keringanan pajak, subsidi, serta insentif bagi proyek yang memiliki manfaat sosial ekonomi tinggi meskipun profitabilitas komersialnya rendah. Selanjutnya ada masyarakat luas. Di sini masyarakat luas berkepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan atau CSR, serta peluang penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi bisnis. Jadi masyarakat mendapatkan kepastian bahwa operasional perusahaan akan tetap memprioritaskan pelestarian ekosistem dan meminimalkan risiko gangguan sosial maupun lingkungan di wilayah tersebut. Dengan keberadaan sebuah bisnis, tidak hanya dipandang dari sudut pandang profitabilitas perusahaan semata, melainkan juga sebagai motor penggerak kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup SKB. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran menjadi salah satu elemen terpenting yang tidak dapat diabaikan. Aspek ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana suatu produk atau
jasa dapat diterima di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang tepat pasar produk tersebut mampu menjangkau dan menarik konsumen secara efektif. Jadi ruang tiga aspek pasar dan pemasaran ini tidak hanya tentang kekurangan pemahaman terhadap pasar dan tidak tepatnya strategi pemasaran. Oleh karena itu, analisis pasar dan pemasaran menjadi fondasi awal dalam menilai apakah suatu usaha tersebut memiliki prospek atau tidak. Terus yang kedua ada aspek teknik dan teknologi. Aspek ini mengacu pada analisis menyeluruh terhadap kemampuan operasional suatu usaha untuk memproduksi barang atau jasa dengan secara yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan, menggunakan sumber daya, teknologi, serta infrastruktur yang tersedia. Jadi aspek ini sebagai menilai seberapa layak kegiatan operasional bisnis dijalankan dari sisi teknis. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis adalah kajian terhadap seluruh faktor yang berkaitan dengan operasional teknis usaha seperti lokasi, kapasitas, layout pabrik, peralatan, serta proses produksi yang akan digunakan. Terus yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi sumber daya manusia atau SDM. Aspek ini mengevaluasi sejauh mana struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan sistem koordinasi antar bagian telah disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha terhadap kemampuan organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengarahkan seluruh sumber daya bisnis seperti manusia, waktu, uang, dan aset secara terorganisasi untuk mencapai tujuan usaha dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi aspek manajemen dan organisasi SDM ini adalah penilaian terhadap jumlah, jenis, kompetensi, dan sistem pengelolaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas usaha secara berkelanjutan. Analisis ini mencakup perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, sistem kompensasi, dan budaya kerja. Terus ruang lingkup yang keempat itu ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis mengacu pada kontribusi usaha terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan nilai tambah, pengurangan pengangguran, dan penggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dan untuk aspek sosial yaitu penilaian terhadap dampak usaha terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha yang memperhatikan nilai-nilai sosial cenderung memiliki penerimaan yang lebih baik dari masyarakat dan lebih mudah berkembang secara berkelanjutan. Terus untuk aspek lingkungannya yaitu menganalisis terhadap dampak yang ditimbulkan suatu usaha terhadap lingkungan hidup, baik dalam bentuk penggunaan sumber daya alam, emisi limbah, pencemaran, maupun upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh usaha tersebut. Terus yang terakhir ada aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup semua ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat usaha baik pendirian, operasional maupun hubungan bisnis. Aspek hukum dan legalitas adalah kajian terhadap status dan badan hukum usaha, perizinan, kepemilikan, hak dan kewajiban hukum, serta kesesuaian operasional usaha dengan hukum yang berlaku. Jadi hukum dan legalitas memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik usaha, pemodal, dan pelanggan. Untuk kegagalan memenuhi aspek ini dapat mengakibatkan fatal seperti pencabutan izin, sanksi administratif, gugatan hukum, dan bahkan kebangkrutan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Neva.
Selanjutnya, di sini ada kaitan dalam studi kelayakan bisnis investasi, yaitu investasi merupakan penempatan dana atau sumber daya lainnya saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks ekonomi, investasi dapat berupa pembelian barang atau modal yang tidak dikonsumsi langsung, tetapi digunakan untuk produksi di masa mendatang. Lalu di sini ada faktor-faktor dari studi kelayakan bisnis yang bisa mempengaruhi atau intensitas. Di sini yang pertama ada rasio kelulusan dan jumlah pesaing. Di sini SKB adalah tahap penentuan setelah penyaringan besar-besaran di SKD atau seleksi kompetensi dasar. Yang kedua, ada bobot nilai yang sangat besar. Dalam penentuan kelulusan akhir CPNS, SKB memegang peranan kunci karena bobot nilainya adalah 60%, sedangkan SKD hanya 40%. Lalu poin ketiga, ada karakteristik jabatan dan instansi. Setiap jabatan memiliki tingkat kerumitan yang berbeda yang secara langsung mempengaruhi intensitas ujian. Selanjutnya di sini poin keempat, ada jenis dan variasi materi ujian. Intensitas SKB dipengaruhi oleh seberapa banyak aspek yang diuji. Poin kelima, ada ambang batas dan standar kelulusan atau pass-through. Di sini ada beberapa instansi, terutama kementerian, teknis, atau lembaga tinggi negara menerapkan sistem gugur pada tahapan SKB tertentu. Di sini poin terakhir, yang keenam, ada kesiapan mental dan teknis. Faktor internal ini sangat menentukan bagaimana Anda bisa merasakan atau intensitasnya ujian tersebut. Lalu di sini ada kesimpulan dari keseluruhan yang tadi materi yang telah dibacain dari awal sampai akhir. Kesimpulannya di sini, studi kelayakan bisnis atau SKB adalah instrumen krusial yang berfungsi sebagai jembatan antara ide dan realita. SKB merupakan penelitian mendalam dan sistematis yang dilakukan pada tahap pra-investasi untuk mengevaluasi layak atau tidaknya suatu proyek dijalankan demi meminimalkan risiko kegagalan serta menghindari kerugian modal.